Halo teman-teman. Ya, halo teman-teman, maaf ya, ada gangguan tadi. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa gabung lagi. Kita sambil tunggu dan tunggu Mas Doni untuk gabung sama kita. Jadi bagi yang baru bergabung, selamat bergabung di acara livebenibaik.com. Dan ini cerita tentang bagaimana kita mencintai makhluk ciptaan Tuhan, bukan semata-mata manusia, tapi makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan. Dan hari ini kita bicara mengenai hewan terlantar. Jadi ini menarik karena banyak orang sebenarnya melihat hewan-hewan terlantar itu ya sebagai hewan terlantar. Ada yang mengusir, ada yang membunuh, bahkan ada yang memburu dan macam-macam kejadian. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana teman-teman yang tergabung di Animal Defenders ini menyelamatkan hewan-hewan yang telantar, yang kemudian nanti kita dengarkan kenapa sampai mereka terpanggil untuk menyelamatkan hewan-hewan telantar. Dan ya, bagaimana merawat hewan-hewan telantar? Apakah kita bisa mengadopsi? Ini istilah adopsi, ini penting sekali. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman ini yang mencintai kucing, burung, anjing mungkin, kemudian apa ya, hewan-hewan yang hidup di dunia ini bersama-sama kita. Nah, nanti saya kan punya pengalaman ini. Saya mau cerita sedikit sebelum nanti kita bertemu dengan Mas Doni ya. Saya ini selalu percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu ada korelasi dengan perjalanan hidup kita di masa kini. Misalnya ya, saya tadi pagi cerita bagaimana dulu saya marah, bahkan benci pada orang yang kakinya tidak berfungsi dengan baik, yang pakai tongkat ya. Orang mengatakannya cacat, sekarang kita menyebutnya disabilitas. Nah, dulu saya marah sekali, saya merasa setiap orang yang kakinya lumpuh itu orang jahat. Kenapa begitu? Karena masa lalu saya, masa kecil ketika di kampung saya, di Dinoyo Tangsi, di Surabaya, ada gang sempit, saya tinggal di situ. Ada seorang anak yang cacat secara fisik atau penyandang disabilitas, yang nakalnya nggak ketulungan menurut aku waktu itu ya. Dimana kemudian dia punya kereta yang dikemudikan dengan tangan atau dijalankan dengan tangan gitu. Terus kami suka gandol, suka naik di atas. Kami itu bukan aku deng, teman-teman di kampung itu biasanya bayar pakai kelereng ya, pakai gambar, pakai karet kalau musim karet, macam-macam. Pokoknya harus bayar untuk bisa naik ke kereta ajaib dia. Waktu itu saya menganggapnya keretanya ajaib. Nah, kemudian apa ya, saya satu-satunya mungkin di kampung itu yang nggak dikasih izin. Dia benci betul sama aku ya, nggak tahu kenapa, apa dosaku, bayar pun nggak boleh sama dia. Jadi kalau aku gandol gitu langsung dipukul pakai tongkatnya. Nah, sejak itu aku merasa bahwa orang-orang dengan kaki yang tidak sempurna yang pakai tongkat itu jahat, karena ini traumatik masa kecil. Sampai kemudian usia 40 ketemu dengan Sugeng Siswoyudono yang aku angkat di Kikendi ya, yang kemudian menggerakkan gerakan 1000, iya, sambil kita jemput Mas Doni, 1000 kaki palsu, itu awal mulanya, sehingga Tuhan membalikkan aku untuk tidak lagi benci, tidak lagi marah pada mereka. Iya, sekarang udah cukup jelas. Mas Doni, gimana kabar? Sehat selalu. Gimana Sehat kabar? Sehat selalu. ya? Sehat, Sehat selalu. sehat, sehat. Iya, aku lagi cerita ini. Aku semacam karma mungkin ya. Dulu aku marah pada anak-anak yang cacat kakinya atau penyandang disabilitas karena aku punya pengalaman dibully sama mereka, dipukul sama anak itu. Kemudian aku bertemu dengan Sugeng. Sugeng ini ternyata miskin dan cacat, tapi dia bikin kaki palsu karena kakinya juga kaki palsu, ditabrak truk hancur kan. Dia bikin dan dia bikinkan untuk orang-orang miskin. Nah, soal anjing ini juga begitu. Aku di Jayapura, STM, itu bersama satu geng, kerjanya berburu anjing. Jadi kami bawa batu, dan senang sekali kalau siapa yang lempar dan kena anjingnya, kemudian anjingnya teriak, kain, kain, kain. Kita bahagia sekali. Nggak tahu dari mana ide itu, dari mana kebahagiaan yang
entah apa ya itu, kalau ingat sekarang aku menyesal, tapi waktu itu kita menikmati betul kain-kainnya anjing. Nah, kemudian bertemulah dengan Mas Doni, penyayang binatang. Itu 380 derajat itu cara berpikirku berubah. Aku menyesal sampai hari ini kenapa aku begitu jahatnya pada hewan-hewan termasuk anjing itu. Nah, hari ini Tuhan sudah bilang, Andinoya, balas dosa-dosamu dengan menceritakan kisah tentang hewan-hewan liar yang ditolong oleh teman-teman di Animal Defenders ini. Karena masa lalumu yang jahat itu harus dicuci dengan menceritakan bahwa anjing-anjing ini, kucing-kucing ini, atau hewan apapun juga adalah ciptaan Tuhan yang harus kita cintai. Nah, kira-kira itu pengantar teman-teman yang hadir di acara ini. Nah, tapi sebelum kita diskusi mengenai apa yang dilakukan oleh Mas Doni ya, ini sebagian dari kita mungkin tidak tahu Mas Doni ini pertama, ya tahu mungkin founders dari Animal Defenders. Tapi mengapa sampai kemudian mendirikan Animal Defenders yang tujuannya adalah menyelamatkan hewan-hewan yang dibuang, yang telantar, yang disiksa bahkan ya. Nah, boleh cerita awal mulanya? Ya, jadi sekitar beberapa tahun lalu, kalau secara grup kami berdiri pada tahun 2011, Om. 2011 ini karena dulu sebelumnya kami pada sporadis, pada individual. Nah, pada 2011 ini ada kejadian penganiayaan hewan yang dilakukan oleh kelompok. Maka secara individual kita tidak bisa merespon kelompok. Maka perlu kita ada dalam satu wadah. Itu titik baliknya. Kalau kenapa mau repot-repot nolongin anjing kucing, buat saya sih nggak repot ya. Karena saya menolong kaum saya sendiri. Kebetulan saya ini anjing dan kucing dalam satu badan yang nyewa badannya manusia doang sih. Simpelnya begitu. Kalau Om tadi bilang apa, perlu mencuci dosanya karena pernah gangguin anjing, pengakuan dosa seperti Om itu dan teman-teman yang berhenti memakan daging anjing setelah melihat cerita-cerita kita, itu adalah power kami untuk terus berjalan walaupun tertatih. Jadi teman-teman yang mengakui kesalahannya lalu bilang udah kapok, itu buat kami adalah satu nyala api buat kami gitu. Oke. Nah, awal mulanya gimana itu? Kok mulai menolong hewan-hewan telantar? Jadi dulu sekitar tahun 80-an, saya lahir tahun 78 ya, pada tahun 80-an saya nolongin kucing ketabrak bawa pulang ke rumah, kucing sakit bawa pulang ke rumah. Tapi dulu tuh nggak ada dokter hewan, dulu nggak ada internet, dulu nggak ada literatur yang bisa saya cari. Yang ada koran di rumah cuma Kompas, tetangga punyanya Pos Kota, dua-duanya nggak ada rubrik tentang hewan sama sekali. Satu-satunya guru saya adalah Papa yang ngajarin, ini ngobatinnya seperti ini, taruh tempat gelap supaya nggak stres, jangan dipaksa. Jadi ilmu-ilmu mendasar itu saya dapat dari beliau. Beliau yang pekerjaannya ngajarin, apa? Pekerjaan orang tua apa, ayah? Papa translator bahasa Inggris. Ya. Beliau yang mengajarkan saya fundamental tentang bagaimana berkasih sayang, seperti yang sekarang saya lakukan kepada anak saya juga. Halo Om. Hai Defenders kecil. Kami membantu apa yang kami bisa bantu dulu di rumah. Dan satu pelajaran yang saya ingat dari Papa itu adalah ketika ada satu burung bagus banget, burungnya bagus banget, warna biru merah begitu, datang ke rumah, jatuh di halaman belakang. Saya lapor Papa, ada burung bagus jatuh di belakang. Sepertinya kecapean atau kehausan. Kamu siapin makanan, lihat paruhnya seperti apa paruhnya. Kalau paruhnya tebal, dia makannya biji-bijian. Kalau paruhnya tajam, dia makan daging. Cocokkan. Lalu saya cocokkan, terus beliau ajarin untuk kasih minum gitu ya, tempat aman gitu ya. Besoknya dia udah terbang. Dan Papa ngajarin bahwa sesuatu yang bagus itu bukan harus dimiliki, dan itu minta tolong sama kamu harus tolongin dia agar dia bisa kembali
ke jalannya. Jangan mentang-mentang cakep mampir ke tempat kamu, kamu kurung dan penjarakan dia, nggak boleh. Nah itu fundamental buat saya. Dia ajarin juga bagaimana kita memelihara yang memang bisa dipelihara, yang hewan domestik di rumah. Nggak boleh pelihara yang aneh-aneh, yang bukan bukan uh, alamnya gitu ya, jangan kita maksain. Nggak mungkin lah kita melihara buaya atau jerapah di dalam rumah seperti itu. Logika yang dia ajarin seperti itu. Gitu. Walaupun di kemudian hari, di hari-hari sekarang banyak orang memelihara buaya di dalam rumah. Oh, istri saya aja 30 tahun lebih tidur sama buaya. Oh, ngaku begitu. Buaya buntung, Om ya. Ketika saya bilang sama istri saya, hebat sekali ada orang tidur 3 bulan dengan ular. Wah, apanya yang hebat? Dia bilang, aku 30 tahun lebih tidur sama buaya. Enggak tahu. Asem. Oke, lanjut. Iya, jadi itulah fundamental saya. Lalu ketika saya punya independensi ekonomi, di mana saya bisa cari duit sendiri, lah uang saya kok mau saya buat apa, terserah saya dong, mau apa. Itu titik balik saya makin gila di situ. Nah, kalau tahu segini beratnya sih, mungkin saya dulu pikir-pikir dong. Ini nyemplung udah segini ya, udah nggak bisa keluar lagi. No turning back. Jadi kalau udah jalan seperti ini, kita nggak bisa, oh saya pensiunnya, saya berhenti deh, nggak bisa. Sampai nafas terakhir saya harus tetap memperjuangkan, walaupun nanti, misalnya saya lumpuh, saya nggak bisa jalan, tapi otak saya masih bisa berpikir, saya akan berpikir untuk mereka. Pokoknya sampai maut memisahkan kami, dan maut yang mau mempertemukan kami juga nantinya. Wow. Oke, tadi kan bilang, kalau tahu begini, aduh kalau bisa jangan masuk sejak awal ya. Kenapa? Apa tantangan terberat yang dihadapi oleh teman-teman di Animal Defenders ini untuk menyelamatkan hewan-hewan yang telantar, hewan-hewan yang teraniaya atau dianiaya atau dibuang oleh majikannya dan macam-macam kejadian. Apa tantangan terberat yang dihadapi sebenarnya? Iya, jika kami diperkenankan berkeluh kesah, Om, tentang kegiatan ini. Satu hal yang mau saya utarakan pertama kali adalah tolong kalau bisa dicabut rasa saya di dalam hati. Kenapa? Karena setiap ada yang wafat, ada yang mati, itu sakitnya bukan main. Sakitnya bukan main. Sedihnya bisa berhari-hari, bukan main. Pernah saya kehilangan Eva dulu namanya, anjing saya, kena parvo. Itu saya nyari sebulan nggak berani lihat handphone saya. Saya nggak berani ngeliat handphone. Sama sekali nggak berani. Pedihnya bukan main. Ekspektasi kita terhadap kesehatannya sudah sedemikian rupa, ternyata takdir berkata lain. Itu sakitnya bukan main. Nah, itu yang tunggu. Itu Eva ini apa istimewanya buat Mas Doni? Eva ini anjing 2 ekor yang identik, kembar ya, ada 2, dibuang sama orang di dalam plastik. Diikat di plastik kresek, dibuang di tempat sampah, agar dia sepertinya mati tersedak dan mati nafas. Tapi ada yang ketemu sama mereka ini di tempat sampah, gerak-gerak, sangkain tikus, disodok-sodok, kok suaranya bukan tikus, suara anak anjing, dibuka anak anjing. Lalu diserahkan kepada saya. Dan walaupun bukan saya yang menyiksa dia, tapi saya merasa bertanggung jawab bahwa yang menyiksa adalah kaum saya. Nggak mungkin yang menaruh anak anjing dalam kantong kresek itu kucing, nggak mungkin. Ibunya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Pas ibunya manusia. Kucing, ibunya anjing juga nggak mungkin. Jadi ini sejak bayi. Jadi Eva ditemukan sejak bayi ya? Sejak bayi. Nah, ketika dia kena parvo, dia survive, Om. Dia survive. Dinyatakan sudah sembuh, boleh pulang oleh klinik. Setelah beberapa hari, tiba-tiba dia jatuh dan lalu wafat. Itu bagi saya di luar ekspektasi, dan sampai sekarang tidak ada satu kematian pun yang bisa membuat saya jadi lebih kebal. Tidak ada. Jadi setiap kematian rasanya tetap sama, pedihnya bukan main. Satu persatu kepingan hati saya dibawa semua sama mereka. Sampai nanti saya minta balik semua, ketika saya nanti mati, ketemu sama mereka, saya minta tolong hati saya kembalikan semua, kita pulihkan hati saya, kita kumpul bareng-bareng. Itu kalau saya mau nangis, sedih nih. Ini kalau boleh bercerita, seperti itu. Kalau hambatan tentang dana, tenaga,
apa sih artinya dana. Saya bukan orang ada, tapi saya tidak meremehkan bantuan teman-teman semua. Tapi kalau dana selama kita masih kreatif, kita masih muda, kita masih bisa kerja, pasti ada jalan, Om. Itu yang saya rasain. Eh, Sampai detik ini saya masih bisa menjalankan shelter, membayar karyawan, memberikan makan walaupun morat-marit, tapi kalau dihitung-hitung sebulan itu saya pengeluarannya bisa sekitar 40 sampai 70 juta. Sampai detik ini saya masih bisa jalan dan saya nggak mati, itu bukan main banget. Jadi semesta memelihara saya dan tanggungan saya Nah, melalui benih baik juga, teman-teman. ini yang jadi pertanyaan ya. Pertama, dari mana dananya untuk memelihara? Sekarang ada berapa anjing, berapa kucing misalnya, atau berapa hewan yang ada di Animal Defenders? Ya, kalau kami sih grup underdog ya, Om. Kita kemampuannya jadi kecil karena kondisi. Anjing kami cuma 110 ekor. Cuma Kucing, itu ya. kucing-kucing sekitar 40-an. Kalau kucing As. enak, kalau habis direscue, Om. Karena Kenapa? mereka udah vaksin, udah steril, dia bisa kita rilis. Kita bisa lepas. Kalau Oh, anjing dilepas dimakan orang, kalau nggak ditangkap orang, dijahatin orang. Kalau kucing masih iya. mendingan. Dilempar Kalau kucing sama masih mendingan. anak-anak muda kayak aku dulu ya, suka ngelemparin. Jangan-jangan itu ya yang Ya, terjadi apa, juga ya. Oh, jadi dulu kucing. Iya. zaman Om dulu belum ketemu sama yang seperti sekarang yang ada. Jadi kalau yang sekarang ada, udah ada yang membela begini, tapi Om melakukan seperti itu, mungkin Om akan, oh iya ada yang belain, akan cepat berhenti. Kalau dulu mungkin karena tidak ada Om ya, Bisa karena jadi, tidak, iya. ya. Sehingga itu cukup lama kami punya hobi ngelempar-ngelempar anjing seperti itu cukup lama. Dan hobi yang aneh ya kalau dipikir sekarang. Om itu Tapi kan, Om dapat itu bukan karena keinginan Om, tapi karena lingkungan. Oh iya, teman ikut anak-anak di kita, situ, iya. ya, lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana kita menyikapi tentang hewan. Itu pentingnya tentang edukasi. Itulah kenapa saya bekerja sama dengan Benih Baik untuk bikin shelter rehabilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena Nah, cinta dari anjing-anjing kucing ini akan sangat tulus banget buat mereka dan mereka bisa sangat tersentuh secara psikis, Om. nah, tunggu Sangat, nanti Om. nanti aku mau tanya ke situ karena ini agak aneh hubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan kemudian hewan ya. Iya, Ini yang nanti saya mau tanyakan. Tapi kembali ke dana ya. Ini kan tadi katakanlah ya sampai 70 juta harus disiapkan setiap bulan. setiap Sementara bulan. orang lain berpikir loh untuk manusia aja kita apa ya kekurangan gitu loh. Ini Betul. Mas Doni kok mau mengorbankan dana atau uang sebesar itu untuk maaf hewan. Nah ini kan sesuatu yang nggak masuk akal bagi orang-orang normal ya. Orang-orang seperti saya nggak masuk akal. Nah itu bagaimana Betul. menjelaskannya? Secara singkat, kalau kita mau jawab dengan gampang, cinta itu tidak pernah berhubungan sama logika, Om. Kalau udah cinta kita nggak kenal logika. Oh ada lagunya itu ya. Betul kan? Agnes Monica kalau nggak salah. kita 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 bisa melupakan logika kalau kita udah kenal cinta. Nah, pada, Oke. pada kondisi sekarang ini di saat pandemi seperti ini, tantangan lebih besar datang lagi kepada kita karena orang-orang pada buangin anjingnya kan. Pertanyaan seperti Om tadi, kok mau sih bela-belain sampai ngorbanin orang aja masih pada kurang. Nah saat pandemi banyak orang kurang. Ketika kita bagiin makanan ke kucing jalanan, anjing jalanan atau kucing-kucing terlantar, kok kucingnya doang yang dibagi, manusia enggak? Oh sebentar mas, kamu juga bawa Indomie. Maaf ya seadanya nih, Indomie, kopi, seadanya. Kayak kita Oh ngasih begitu ya. makan kucing di Pulau Cipir, itu ada orang buang kucing ke Pulauan Seribu loh. Itu kucing nggak bisa cari makan di pulau terpencil, mau makan apa? Kita bantuin makanannya ke sana, kita kirimin ke sana. Orang-orangnya juga kita kasih, nggak, kita bukannya Tunggu, ria. tunggu, tunggu. Jadi Ya, di tengah pandemi COVID ini banyak orang yang membuang hewan-hewan peliharaannya, anjing misalnya. meningkat drastis Om, dengan Astaga. punya alasan baru. Saya nggak Apa sanggup itu? lagi, kami nggak sanggup lagi secara ekonomi. Kalau saya boleh beberkan satu persatu, saya screenshot ini chat dan DM banyak sekali. Kalau berhenti pelihara, dia melihara satu, serahkan satu, oke. Ini dia pelihara 17, pelihara 32, pelihara 40, mau diserahin semuanya ke saya. 40 lah.
Tunggu, 15 ekor semua. kenapa ada orang memelihara anjing sampai 30-an untuk apa? Mereka nggak mau steril, tapi ketika beranak pinak mereka berkeluh kesah. Diajarin steril, menolak. Sedangkan steril itu adalah cara yang paling human untuk menjaga populasi kita, populasi anjing, kucing supaya tidak overpopulasi seperti sekarang. Jangankan orang yang berpemilik dan anjing berpemilik itu lalu beranak pinak sampai 40 gitu ya. Di jalanan aja orang pada ngeluh ada satu anjing liar aja pada laporan kan seperti itu. Nah, orang-orang ini pas pandemi dengan punya alasan baru membuang, ada yang pindah rumah. Ada yang pindah rumah, rumahnya dijual. Ada yang kontak kami berterus terang, Mas, saya terkena dampak COVID, saya nggak bisa bertahan, rumahnya saya jual. Saya pindah ke rumah kecil, rumahnya ini, alamatnya di sini, Mas bisa cek. Saya nggak bisa bawa anjing, Mas. Bisa tolong saya? Ya Bu, saya cariin adopter. Ya Bu, saya cariin yang bisa foster. Tapi kalau misalnya anjingnya buruk rupa, maaf ya, anjingnya buruk rupa, bukan anjing-anjing populer, anjing kampung ya, Iya. itu nggak akan ada yang nengok. Ya udah masuk tempat saya. Tapi kalau saya publis, orang-orang, oh buang aja tempat Doni, pasti ditampung. Sedangkan saya ngasih makan mereka aja megap-megap sekarang. Bukannya saya tidak mau menampung, tapi kalau yang sekarang seada aja kami megap-megap dalam kondisi pandemi, Anda aja satu aja megap-megap, gimana kami yang 110? Tunggu dulu Kira-kira. ya. Jadi itu Iya, tadi misalnya untuk memelihara mereka, ya itu dananya dari mana nih? ya. Jadi kami punya unit-unit usaha nih Om. Kami punya grooming keliling, namanya Silver Fur Grooming. Kami memandikan anjing, kucing, teman-teman semua se-Jabodetabek. Kami panggilan, kami datang ke rumah. Om, rumah di Pesanggerahan, mau mandiin anjing. Kami datang. Mas Doni, tapi anjingnya galak banget nih, nggak pernah dimandiin. Kalau ada yang mau mandiin, galak. Dia gigit. Nggak masalah, kami bisa tanganin. Tanpa biaya ekstra. Tanpa biaya ekstra. Nanti Jadi anjingnya anjing galak, model apapun galak, nggak galak tuh masalah. nggak masalah ya. Ya, dia kan galak sama manusia, bukan sama anjing. Kan kita anjing, Om. Uh, baunya dia bilang wah ini temen ini. Ya, kami juga menjual Oke. merchandise, kita bikin baju, bikin kaos gitu. Lalu saya menjual jasa saya untuk menangani anjing-anjing galak, anjing yang Oh, insecure gitu ya, jasa rehabilitasi. Lalu kami menyediakan jasa pet transport. Mau bawa anjing galak ke dokter nggak bisa, dokternya juga nggak mau datang, kami yang bawa. Gitu. Kami menyediakan itu jasa seputar jasa bawa. yang disediakan juga ya. Walaupun pada Kayak, saat pandemi semuanya menurun drastis karena orang-orang pada di rumah semua nih. Dia punya waktu luang untuk mandiin anjingnya, misalnya ajak jalan anjingnya oh, dia ada waktu. Nah ini akan menurun drastis. Tapi buat kami, berapapun rezeki yang masuk kami syukuri. Karena baik. kita tidak akan membiarkan anak didiknya mati kelaparan. Mas Doni, aku kan pernah ke sana waktu ini ada Ya, tempat baru ya. Ini ya. yang Ini tempat yang lama. baru dibangun yang di Parung, Om. Oh, yang di Parung. Jadi yang tempat Derita, lama, derita. Kalau derita kami itu biasanya karena kami ngontrak, kami nggak bisa panjang nih tempatnya. Karena nggak punya pindah-pindah tempat terus kontrak ya. kan. Pindah terus, kami jadi kontraktor nih. Ngontrak terus, kontraktor. Nah, Iya, mudah-mudahan iya. di tempat yang baru ini kami bisa lebih panjang karena dibantu sama seorang dermawan namanya Pak Hari, Hari Yosef. Dia mempersilahkan saya pakai tempatnya semau saya kapan sampai kapanpun gitu. Di mana Nah, itu? ini yang Di Parung ini. di Parung Om. Nanti kira-kira Januari sebelum curah hujan meningkat drastis sesuai prediksi BMKG, mau mengundang teman-teman dari Benih Baik untuk selamatan kecil-kecilan kalau tempatnya udah beres. Oke, menarik ya. Nah, ini kalau kan kita bicara banyak. Kalau aku lihat di sini nih komentarnya ya. Tadi ada yang bilang bahwa kenapa kita harus menolong hewan-hewan ini karena mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya. Kalau Betul. manusia sebodoh-bodohnya, semalas-malasnya masih bisa mencari makan untuk dirinya sendiri karena ada akal, Betul. ada budi. Nah, hewan kan tidak seperti itu. Nah, kalau bicara tadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Mas Doni untuk menggalang dana. Tadi disebutkan salah satunya dengan benihbaik.com ya. Nah, kalau saya lihat ini kan banyak sekali pecinta anjing, pecinta kucing yang katanya nangis ketika anjingnya meninggal. Meninggal. yang meninggal lah, nggak apa-apa. Mati gitu ya. Kucingnya juga mati ya. Anak saya kan juga punya anjing kesayangan namanya Kuma. Tiba-tiba mati ya. Dikubur di depan rumah saya ini.
Kita betul-betul nangis, semua nangis. Dan itu pasti terjadi pada teman-teman. Nah, mereka yang mencintai hewan, tapi mungkin tidak punya kesempatan untuk memelihara, apakah karena di apartemen, atau tempatnya sempit, atau mungkin lingkungannya tidak mengizinkan, ingin juga apa ya membantu, bagaimana caranya ini? Iya, jadi eh, teman-teman semua untuk membantu aktivitas sosial seperti ini tidak melulu tentang duit. Duit penting, tapi ada jauh lebih penting. Apa? Membantu kami mengedukasi lingkungan bahwa yang berhak hidup ini bukan cuma manusia. Anjing, kucing juga perlu hidup. Dua hewan domestik ini yang paling sering mendapatkan masalah dari manusia dan paling banyak tidak mendapatkan penanganan. Nah, itu dulu satu. Yang kedua, teman-teman kalau bisa edukasi, yang kedua adalah mengadopsi. Mengadopsi dari kami. Syukur-syukur kalau teman-teman mengandalkan cinta ya, tidak mengandalkan mata. Kalau cinta, kita bisa chemistry, datang. Kok saya klik ya sama anjing yang ini, walaupun dia buruk rupa, anjing lokal gitu ya, tapi kalau dirawat dengan baik, pasti jadi pinter, macam Cikodet gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa datang ke shelter, main-main aja dulu, bercengkrama dulu, nanti uh, silakan jatuh cinta. Kalau kami nyebutnya silakan jatuh cinta. Bukan kita memilih anjing, tapi biarkan anjing memilih Anjing kita. yang Mana memilih anjing kita. yang memilih kita? Nah, itu situ dulu. Yang ketiga, teman-teman bisa membantu menyebarkan info tentang bagaimana mengadopsi dari shelter. Kalau di tempat kami mengadopsi gampang, Om. Yang penting syaratnya cuma satu, Apa? dimasukin kartu keluarga. Artinya apa? Kita anggap sebagai hewan peliharaan ini sebagai anggota keluarga kita. Kalau sakit dibawa ke dokter, bukan sakit nanya di Instagram lalu dibuang. Nah, banyak yang belakangan begitu. Maunya simple, nggak mau ke dokter jauh, alasan aja. Rumahnya di mana? Jaksel. Jaksel itu melimpah ruah, dokter kok. Emang orangnya aja nggak mau berkorban. Banyak yang seperti itu. Kami perlu memastikan bahwa anjing kucing ini dapat keluarga yang benar-benar sayang dan bukan cuma sekedar pengen-pengenan doang, agar mereka tidak kembali ke lingkaran setan yang sudah sebelumnya mereka lalui. Itulah kenapa kami Nah, perlu terapi, bukannya ribet, tapi kami perlu memastikan kalau anak saya benar-benar dapat calon keluarga yang baik. Seperti halnya kalau kita punya anak lalu mau dipinang sama orang. Kan kita oh perlu seleksi jadi dulu. kalau ada yang mau mengadopsi, itu ada semacam screening atau kurasi dulu apa ini orang benar-benar menginginkan atau akan memanfaatkan kesempatan ini untuk tujuan yang mungkin kurang baik, begitu ya? Tepat sekali Om. Jadi setelah Om berminat mengadopsi Iya, apa? Barney, Barney misalnya, Om Iya, akan kami silakan mengisi formulir baik secara cetak maupun online. Lalu kami akan screening jawaban-jawabannya. Di situ ada banyak jawaban-jawaban yang akan mendeskripsikan jebakan. bagaimana di rumah seperti apa. Rumahnya rumah siapa? Siapa aja yang ada tinggal di sana? Pada pro sama hewan atau tidak? Dekat rumah ibadah atau tidak? Pernah pelihara hewan atau tidak? Hewan yang lama kemana? Mati karena apa? Pernah ke dokter nggak? Dokter mana yang Anda tahu? Banyak jawaban-jawaban yang akan merefleksikan bagaimana pemeliharaan ini di rumah. Lalu ketika Om lolos pada formulir ini, kami akan undang datang untuk ketemu sama hewannya, untuk kami lihat chemistry-nya. Setelah oke, kami akan interview. Kita akan eye to eye contact, kita akan lihat gestur orang ini seperti apa. Kami akan mempelajari. Kalau saya bisa mengendus ini orang benar apa enggak. Tapi teman-teman yang lain belum tentu. Jadi saya tidak setiap saat harus ada di shelter karena saya mesti cari duit di luar. Jadi saya membuat satu tim adopsi. Tim adopsi yang nanti menyeleksi lalu memberikan data-data si adopter di mana, nanti akan kita kontrol. Setelah Om lolos bisa mengadopsi, kami akan melakukan kontrol Om. Kami akan Ke tanya rumah. bagaimana di sana. Iya, kami akan kontrol. Bagaimana di rumah? Ada masalah apa tidak? Tidak. Boleh minta fotonya, foto, video. Karena buat saya, mengadopsi anjing dari saya adalah bagaimana kita mengembangkan keluarga kita nambah lagi di luar nih. Om jadi keluarga saya. Kalau Om mengadopsi anjing dan saya. Kalau ada masalah, tolong kabarin kita, karena kita akan pecahkan bersama-sama. Jangan pecahkan sendiri, nanti bingung. Saya menyediakan waktu 24 jam sehari. Kalau ada masalah, tolong lapor. Nanti kami kita tolongin bagaimana caranya. Iya, kalau Jadi kita dengar pecahkan cerita bersama. ini semakin banyak orang nggak mengerti ya. Ini kan
ada yang beranggapan udah kasih aja satu beban ngasih dia makan, kedua sudahlah itu urusan dia mau diapain kan sudah selesai buat kita karena ya kita percayalah gitulah bahwa Ya, orang yang mau adopsi pasti baik. Udah tutup mata aja, selebihnya doa. Nggak begitu ya. Diikutin terus ya. Seakan-akan aku mau nolong aja kok susah banget nih. ya. Jadi kalau teman-teman pada berangkat dari hati bahwa apa yang kami lakukan ini untuk memastikan bahwa mereka tidak ke lingkaran setan lagi, untuk tidak tidak kembali ke lingkaran yang membuat mereka susah. Teman-teman pasti paham dan pasti nggak akan terasa berat. Tapi kalau teman-teman berniat jahat, pasti akan terasa, wah ini apa sih lebay banget gitu. Jadi eh, kami menganggap anjing kucing ini bukan sekedar angka dan statistik om. Kalau cuma sekedar angka dan statistik, mereka pergi silakan. Untuk mengadopsikan mereka dalam sehari habis, saya bisa. Tapi mereka hidup nggak? Mereka bahagia nggak? Daripada mereka sama orang tapi nggak bahagia, mendingan udah sama saya aja. Itu pada main di empang, pada nangkepin ikan sapu-sapu, pada bahagia-bahagia aja. Ngapain harus masuk kandang dan salah satu syarat kami adalah anjingnya nggak boleh dikandangin terus. Kan masuk kandang boleh, tapi sesekali. Kalau misalnya rumah lagi dibersihin atau ada tamu yang tidak bisa bertemu dengan anjing, monggo dikandangin. Tapi nggak boleh 24 jam sehari dalam kandang, itu nggak boleh. Bahkan syukur-syukur kalau anjingnya boleh tidur di kasur bersama kita-kita, itu oke banget. Iya, yang menarik kalau dilihat ini dari pengalaman ya, saya lihat ya. Banyak orang senang sekali ya beli anjing. Beli ini bukan adopsi. Pasti anjingnya harus lucu, ya harus menarik, harus cantik gitu lah. Nggak mungkin dia milih mungkin salah satu. Kalau ini tanda kutip ya, orang-orang yang merasa bahwa anjing itu cuma sekedar mainan. Nah, ketika di anjing-anjing ini mulai tua, mulai ngompol di mana-mana, mulai buang air di mana-mana, itu dibuang sama orang-orang. Dianggap sudah nggak bisa lagi jadi boneka, jadi mainan. Nah, Udah nggak bagaimana lucu lagi Mas ya. Doni lihat? Udah nggak lucu lagi. Gimana Mas Doni melihat situasi dan kondisi seperti ini? Salah satu contoh anjing yang Om katakan itu ada di sini Om. Wih, Ini ini namanya Paulo. Baru saya jengukin tadi di Dokter Magda. astaga, Dia kenapa dia itu? dia anjing toy poodle nih, toy poodle yang Iya, notabene juga lumayan mahal Om. iya, Anjing ini ditemukan di tempat sampah, astaga. di tempat sampah. Bolong-bolong Terus, badannya dan bulunya gimbal. Bulunya gimbal. jadi apa yang terjadi Artinya kemungkinan ke anjing ini? anjing ini dibuang. Analisa kami, kenapa anjing ini dibuang? Ketawanya dari mana? Dari bulunya yang udah gimbal. Lalu kami temukan tatonya di sini, kami selidiki pemiliknya siapa dan lain-lain. Ternyata memang orangnya nggak nyari. Lalu kalau kami tahu pemiliknya siapa, orangnya juga nggak nyari gitu ya. Saya lihat sosial medianya. Terus ngapain kami pulangin ke dia? Mendingan dia sama saya aja, biar berbahagia sama saya. Banyak orang membeli anjing, kucing bagus-bagus, mahal-mahal, lalu mereka buang. Kenapa? Udah nggak lucu, udah tua, udah sakit. Ngapain repot-repot? Dipelihara, buang aja ke jalanan. Nanti Kejam. juga ada yang nolong. Kita ganti aja sama anjing kecil yang lucu, beli 3 juta, udah nggak pakai repot, nggak pakai nolongin yang kulitnya bau lah, inilah, dan tetap wangi. Mereka selalu berpikiran seperti itu. Buat mereka-mereka, segala sesuatu bisa dinilai pakai uang. Cinta bisa dibeli pakai uang. Ada, padahal mereka yang, ada satu yang hilang, hatinya nggak bisa dibeli pakai uang. Saya pernah merescue satu American Akita. American Akita ini, menurut yang menguasai anjing itu, jadi ada pemiliknya bosen, dia serahkan kepada seseorang, seseorang ini ngikat anjing itu di pinggir gang. Lalu ada yang lapor ke kita mau ambil nggak boleh, disuruh tebus sama dia 5 juta. Kata dia, ini anjing mahal. Tahu dari mana? Saya bilang, ini anjing ownernya beli dulu, 75 juta. Tahu dari mana? Saya ikut beli kok. Situ siapa? Saya rumah, dikasih lihat foto-fotonya. Benar, dia emang kerja di rumah itu dan beli 75 juta. Dia minta saya 5 juta. Akhirnya deal 500 ribu. 500 ribu kita tebus, kita bawa pulang, lalu kita sulap, kita kasih sayang, rawat. Dia buduk kan, buduk, kulitnya basah, lengket, bau, benyanya gitu ya. Orang nggak bakal ada yang nengok deh. Pasti nyangkanya anjing kampung. Udah beres, kinclong, sekarang jadi cakep banget. Yang adopsi keren lagi.
seorang Siapa? letkol angkatan laut. Pertama kali mengadopsi. Dia berani mengadopsi karena anaknya nonton IG kita, nonton YouTube, minta ke tempat kami. Ternyata orang tuanya walaupun pertama kali memelihara anjing, ternyata sangat sayang. Karena apa? Karena didengerin anaknya. Anaknya dengerin YouTube, ngeliatin IG-IG kita, terus kita pandu. Dan itu buat saya luar biasa. Keluarga yang pertama kali mengadopsi langsung bisa perfect itu jarang-jarang. Dan kebetulan saya meng-approve sendiri keluarga ini untuk mengadopsi. Saya yang approve. Anak-anak, Pak, kasih nggak nih? Ini let call nih. Tapi nanti dia nggak bisa ngasih izin kita untuk lihat dan lain-lain. Ini keluarga bagus, kasih aja. Anak-anak ngebantah, pasti nurut. Kasih, ternyata kinclong banget. Sampai sekarang, kalau ada acara di AIS, misalnya Indo Pet Expo gitu ya, ada acara-acara tentang hewan, kami buka booth di situ, nanti anjing itu pasti datang sama keluarganya. Say hello. Datang. Iya, jadi Waduh, keluarga cerita baru. yang mengharukan ya. Aku juga di YouTube ini sebelum kita ngobrol, aku punya kegemaran tadi kan. Kegemaran pertama menonton anak-anak yang waktu perang Vietnam itu diadopsi oleh keluarga, dibawa ke Amerika, ke Inggris. Kemudian setelah dewasa mencari ya orang tua kandungnya, mereka bertemu, dia udah jadi anaknya orang kaya di Amerika, di Inggris atau dimanapun. Kemudian bertemu dengan ibunya atau bapaknya yang miskin. Waduh, aku nangis itu kalau nonton itu. Plus ada video serial tentang anjing-anjing telantar yang diambil, dirawat, kemudian jadi bagus-bagus, jadi sehat. Nah, ini kan kasih sayang ya yang utama. Tapi ini kan nggak semua orang bisa mengerti apa yang dilakukan Mas Doni. Tapi Mas Doni, aku ingat ini cerita ini mungkin bisa diceritakan ke teman-teman juga yang anjing ngepet itu loh, di waktu mau bebaskan anjing yang ditangkap oleh warga, kemudian dianggap Mas Doni ini tuannya yang kemudian ditungguin anjingnya. Gimana ceritanya? Saya sampai sekarang heran, orang Indonesia mengaku religius, tapi percaya sama babi ngepet. Jika babi ngepet itu ada, mari kita angkat dia jadi Menteri Keuangan gantiin Sri Mulyani. Beres inflasi, beres. Coba cerita itu cerita mengenaskan, menggelikan, tapi faktanya seperti itu. Hai Betul, iya. semua, coba Halo, kenalin dulu siapa nih cewek-cewek halo, nih cantik-cantik. ini anak bungsu saya, Farel, ini yang tua, Oh, yang Farel. pertama Momot. Ini Oke. saya nanti nih. Jadi apa? Oke. Anjing Kalau yang ngepet. babi ngepet itu Om, jadi si warga ada yang bilang bahwa uangnya hilang dan dia ngeliat babi ngepet lalu nangkap yang ditangkap, dia ngaku anjing uangnya hilang, diambil babi ngepet, tapi yang ditangkap anjing. Ya, Terus? nggak nangkap foto. Semua kasus babi ngepet itu tidak ada yang menangkap babi, nangkapnya anjing. Kita tanya kenapa yang ditangkap anjing, katanya babi ngepet. Anjing ini ngawal babi ngepet, kata dia. Oh, tahu dari mana sih? Iya, soalnya jalan bareng, dia bilang. Loh, kenapa tangkap anjingnya? Saya nggak dapat babinya, saya dapat anjingnya doang. Ini Terus? orang aneh aja. Itu anjing dipukul dengan linggis, kakinya langsung patah huruf L. Kenapa? Karena Astaga. hantamannya sangat kencang. Dipukulnya pakai linggis. Saya tanya linggisnya mana, dibuang ke kali. Oke, lupakan. Lalu mereka berdoa di sekeliling babinya, di sekeliling anjingnya untuk berubah jadi babi ngepet, kata dia. Saya tanya, dia apain buat didoain? Biar berubah jadi babi ngepet. Loh, katanya anjing ini yang ngawal babi ngepet, bukan babinya kan? Dia bilang, oh nanti dia nak manggil temennya nih, babinya akan terpaksa datang ke sini untuk nolongin temennya yang disandera. Emang dia berkomunikasi lewat apa? Udah jangan banyak tanya, katanya. Ketika tahayul seperti ini yang membodohi masyarakat kita tanya pakai logika, mereka pasti pada marah, Om. Karena yang ikut mendoakan itu Pak RT-nya loh. Pak RT-nya yang mengomandu warganya. Ternyata pas saya tahu, itu preman-premannya sekitar di Jati Asih itu, ternyata mereka ngecrek. Yang mau ngelihat anjing babi ngepet, suruh bayar. Alamak. Parkirannya satu motor goceng. Astaga. Terus bagaimana akhirnya nasib anjing ini?
Ini adalah modus ekonomi sebenarnya. Modus ekonomi. Lalu dengan bantuan Mbak Siska Meliana, itu kami kenal salah satu petinggi Polri. Lalu kami menghubungi Polsek Pondok Gede, Kapolseknya proaktif, turun datang menjemput si anjing. Setelah diinterogasi warganya, ditanya, siapa yang kehilangan duit? Saya, Pak. Kehilangan berapa? Kehilangan duitnya 47.500. Itu mah orang kelupaan habis jajan di warung kali dia. Lalu uangnya hilang 47.500, nyalahin babi Babi ngepet. ngepet. Om, itu satu daerah di Jati Asih itu mematikan lampunya sekampung untuk membuktikan bahwa babinya akan datang. Dan sekampung itu nurut. Percaya. Untuk orang-orang yang pada bodoh itu nurut, diturutin sama mereka. Bukan main, bos saya. Ini Jati Asih loh, bukan di pedalaman loh. Ini di Jati Asih, di Jakarta loh, Pondok Gede ini. Masih Jakarta Timur. Bukan main. Perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi. Bekasi ini sering banget nih kasus-kasus babi ngepet. Sebenarnya kasus babi ngepet ini adalah cuma gimmick orang-orang yang sebenarnya nggak banget. Kita datangin, saya dibilang saya pembela babi ngepet. Enggak, saya pembela anjing. Saya bilang itu kan anjing. Itu temennya babi ngepet. Buktiin bisa nggak? Nanti juga datang setelah 3 hari pembuktian tidak terbukti. Anjingnya jadi babi gitu ya? Iya. Kalau anjing jadi babi, nanti babi jadi apa? Jadi bingung, Om. Jadi akhirnya bisa diselamatkan nggak anjing itu? Tidak terbukti ya. Lalu sesuai perjanjian, anjing akan diserahkan kepada kami. Ya. Oke. Akan diserahkan kepada kami. Walaupun nanti teman kami yang pelihara. Kami yang pasang badan. Saya yang temuin Pak RT. Orang-orang itu nggak curiga bahwa Mas Doni jangan-jangan tuannya babi ngepet ini? Oh, tenang Om. Saya pasti dicurigain kok. Ini bosnya nih katanya. Tampang sih memang cocok. Om, saya ini ya. Saya selesai nih. Jadi akhirnya gimana tuh nasib anjing yang dianggap babi ngepet itu? Iya, saya bilang gini, kalau saya bosnya babi ngepet, saya lepasin aja babi ngepetnya, saya beli babi ngepet yang lain. Emang beli di mana itu? Beli di mana babi ngepet itu? Ada aja. Lalu berdasarkan perjanjian, anjingnya diserahkan kepada kita. Lalu berhasil diserahkan. Walaupun pas detik-detik terakhir, mereka ada beberapa oknum preman-preman yang pada bilang begini, yang nemuin anjingnya. Gue yang nemuin anjingnya, gue yang nemu. Terus kalau gue nggak mau nyerahin ke lo mau apa? Berantem aja sama gue. Saya kebetulan sumbu pendek, Om. Saya sumbu pendek. Saya bilang gini, nah ayo, mau berantem, berangkat. Lo ayo, kata dia. Saya siapin langsung, teman-teman nih, gini. Udah siap nih pasukan saya 2 truk. Ush. Saya siap. Itu manusia ya, pasukannya manusia ya? Manusia. Saya siap berantem sama itu kampung. Saya bilang yang mau ikut berantem gitu. Ya, yang nggak mau ikut berantem minggir. Ayo. Tapi diingetin. Udah, tenang. Udah urusannya Pak Kapolsek. Udah, anjingnya diangkat. Itu pertama kali saya melihat satu kesatuan Polsek Pondok Gede, Kapolseknya, Kasat Reskrim, Kanit Sabara datang. Itu ada propamnya juga sama lantas menjaga itu daerah, ngirimin intel segala untuk jagain anjingnya. Saya ngelihat intel-intelnya itu jauh lebih gembel dari saya, Om. Ikut apel, ikut baris sebelum dideploy. Saya bilang, ini untuk seekor anjing loh, bukan main. Terenyuh saya. Walaupun itu karena bantuan seorang jenderal ya. Tapi itu anjing hoki banget. Dipelihara sama teman shelter saya juga, ada teman dari shelter sebelah, Maria Stray Home. Mereka yang melihara anjingnya. Sebenarnya dia yang menyelamatkan anjing itu, tapi ketika menyelamatkan anjing itu di lokasi, dia dituduh sebagai ibunya babi ngepet. Lalu kami datang. Astaga. Om bayangin ya, orang kerumunan banyak banget ya di wilayah itu, banyak banget orangnya. Itu pada ngerubungin itu anjing dan si mbak ini. Bunuh aja, pukul aja, matiin aja. Udah pada teriak-teriak begitu. Kami datang cuma bertiga. Saya cuma datang bertiga. Saya, Daud, Berli. Saya cuma bertiga.
Kebetulan kami urat takutnya putus semua. Datang aja ke kampung orang. Di tengah-tengah orang teriak-teriak saya gini, mana Pak RT? Mana Pak RT? Ini Pak RT. Pak RT sini. Saya bertanggung jawab sama si anjing. Oh, Anda siapa? Pada ngelotot-ngelotot ke saya. Bisa aja kamu digebukin. Iya. Tapi kami yakin bahwa kami nggak akan mati pada saat itu. Akan kami lawan, mau apa juga. Tapi ternyata dengan percaya diri, tenang, beres semua kok. Dan anjingnya selamat. Itu untuk anjingnya udah dehidrasi banget. Itu anjing bisa mati karena dehidrasi, karena nggak dikasih makan. 3 hari ya? 3 hari. Kami izin untuk mendatangkan dokter untuk diinfus. Nggak boleh juga. Mereka tolak. Nggak boleh nolongin babi ngepet, biarin mati. Loh, katanya pembuktian. Anda mesti buktikan tuduhan Anda. Jangan sampai anjingnya mati dan Anda nggak berhasil menuduh dengan baik. Ayo dong tuduh dengan baik. Biarkan dia berubah seperti yang Anda tuduhkan. Kita datangkan infus. Setelah ngeyel diizinkan. Tapi dokternya diintimidasi. Bukan main. Ini urusan anjing aja ceritanya seru banget ya. Nah, Mas Doni, ini kan ada penggalangan dana tadi ya di Benih Baik. Ini sudah terkumpul berapa ya? Aku nggak ngikutin dengan baik ini. Terakhir terkumpul berapa? Di Benih Baik saya juga belum update nih Om. Kami udah menerima pencairan dari Benih Baik sekitar 3 kali. Udah 3 kali mendapatkan pencairan. Yang pertama itu buat bayar bill dokter. Yang kedua itu buat pembenahan tempat kita. Yang ketiga itu buat full pembangunan. Jadi pembangunan ini, aduh gila capek banget bangun dari nol Om. Kalau membangun itu jauh lebih mahal daripada tanahnya sepertinya. Ampun. Tapi kami percaya bahwa ini ada teman-teman yang lapor. Ini katanya sampai hari ini ada 137 untuk yang campaign yang lama. Plus yang baru ini dapat 11 juta baru dimulai. Nah, yang baru ini termasuk di dalamnya untuk teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa dari hewan telantar ke anak-anak berkebutuhan khusus? Nah, ini Om. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan baik ini. Jadi, anak-anak itu adalah satu entitas yang murni, yang belum cemar sama sekali. Kalau kita pertemukan anjing, kucing bersama balita, biarkan mereka bermain tanpa intervensi orang tua. Intervensi orang tua. Lihat mereka. Lihat deh. Mereka akan get along. Mereka akan damai. Cepat sekali ya. Banget. Dan mereka bahagia, ketawa-tawa, senyum-senyum, bercanda. Tapi kalau orang tuanya ikutan, awas jangan dekat-dekat, nanti dicakar, nanti digigit. Itu mulai ada polusinya. Nah, ini yang mendasari pengalaman saya untuk berbagi. Dulu pernah Om, ada satu anak yang berkebutuhan khusus, ada dua kasus waktu itu ya. Ada anak yang mempunyai gangguan di tubuhnya dan motoriknya kurang baik. Ketika berinteraksi dengan anjing yang kita pinjamkan, motoriknya berubah drastis. Lalu sama yang satu yang, mohon maaf, mengalami autisme. Ketika sama orang nggak mau ngomong. Punya dunia sendiri kan. Yeah. Tapi begitu ketemu anjing, dia berkomunikasi Om, ngomong. Dia ngomong sama anjingnya. Makan. Kaget ya orang yang dia tapi ngomong, dia hewan ngomong. Oke, dari situ membuka ya pemahaman bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kalau bertemu dengan hewan-hewan seperti itu, maka mereka bisa terangsang untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan kasih sayangnya. Betul, ada stimulasi untuk mereka mencapai satu titik tertentu. Kita tidak menargetkan mereka harus bisa ini itu. Tapi bagaikan kita lepaskan mereka agar mereka punya ini dulu, motivasi tersendiri dulu. Kita nggak nargetkan mereka harus bisa ini dalam sehari, enggak. Kita biarkan. Teman-teman nanti, ini gimana sih cara kerjanya seperti apa sih? Pertama, lingkungannya kita sediakan di pendopo yang sekarang sedang dibangun. Lantainya dari kayu, di bawahnya kolam koi, ada gemericik air. Di situ nanti areanya aman untuk anak, nggak kejeblos, gitu ya. Lalu anjingnya yang kita kasih adalah anjing-anjing yang terpilih secara mental dan psikis, yang supel, yang tidak membahayakan anak.
yang baik dari size maupun karakternya. Itu akan kita pilih. Nah, kita gabungkan mereka, kita amati, kita kasih stimulan-stimulan juga, seperti mainan nanti, lempar-lemparan. Kalau misalnya si anak tidak melempar barangnya, kita yang bantu lemparin. Jadi bermain ya? Bermain, bermain. Jika nanti dirasa cocok, kami bisa pinjamkan hewannya. Oh, sampai sebegitunya. Jadi boleh dibawa pulang? Tidak usah diadopsi, tapi boleh pinjam di rumah. Boleh dibawa pulang. Okay. Atau nanti jika dibutuhkan untuk terapinya di rumah, kami yang nganterin ke rumah. Kalau nggak bisa pelihara, kami datang bermain. Nanti bisa dibawa pulang lagi. Kalau kami bawa pulang nggak apa-apa. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ini dulu, bagaimana pelaksananya kami mengikuti kondisi yang ada. Oke. Nah, Mas Doni, tampaknya waktu jua yang akan memisahkan kita ini. Closing statement bagi mereka yang sampai hari ini tidak berempati pada hewan-hewan, terutama mereka hewan-hewan yang terlantar itu ya, atau bahkan membenci hewan-hewan ya, memukul, menyiksa. Nah, apa nasihat Anda untuk kami semua yang hari ini menonton acara ini? Iya, buat teman-teman semua perlu diingat bahwa alam semesta ini akan hidup dan berjalan terus tanpa manusia. Tapi manusia tidak akan pernah bisa berjalan tanpa alam semesta, tanpa alam sekitar. Anjing, kucing, monyet semua, ikan akan tetap hidup. Manusia nggak akan hidup tanpa mereka. Jadi janganlah angkuh. Sekarang kita digampar sama satu makhluk kecil yang kasat mata, yang tidak kelihatan. Kita jungkir balik. Dihajar COVID tadi kita berantakan semua. Ekonomi, politik berantakan semua. Jangan sombong jadi manusia. Jadi perlakukanlah hewan sebagaimana engkau mau diperlakukan. Jangan menganiaya. Kalau berani menganiaya kucing sama anjing, kalau berani jangan sama mereka, sama gue. Boleh tidak suka, tapi nggak usah nyakitin. Kita nggak suka anjing boleh, tapi nggak usah disakitin. Biarin aja. Kayak saya misalnya nggak suka sama si A, tapi saya nggak perlu membunuh A. Saya tidak perlu menyakiti A. Udah, yang penting saya cuekin aja. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman semua, kalau mau hidup damai, cobalah hidup berdampingan sama hewan, nanti rasanya akan lebih damai. Walaupun bokeh, tapi rasanya bahagia. Ayo. Akan stabil. Orang banyak senyumnya, sedikit menggunjing, sibuk bekerja demi kita semua. Itu adalah manfaat dari memelihara hewan. Jadi ayo sama kita berkasih sayang, jangan cuma sama manusia doang, tapi sama hewan-hewan yang rusak gara-gara kita, seperti anjing dan kucing ya. Iya, menarik. Mungkin bagi sebagian orang belum bisa merasakan ya betapa hidup kita juga berarti, betapa cinta kepada hewan ini juga sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Di rumahku ini ada satu kucing dan satu anjing yang kadang berantem, kadang hidup rukun, bercanda, main. Jadi kalau nggak ada mereka, sepi hidup kita ini. Jadi terima kasih Mas Doni ya, sudah memberikan pencerahan bagi kami semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan dan mulai menghargai ya. Jadi kalau ada hewan-hewan yang telantar, jangan diam saja, berbuatlah sesuatu. Karena tadi di ujung ini bahwa ini kan ciptaan Tuhan juga, tanpa mereka kita tidak akan lengkap. Jadi semoga hari ini kita belajar banyak dari apa yang disampaikan Mas Doni. Selamat. Dan bagi yang ingin berdonasi, jangan lupa bisa juga klik di benihbaik.com. Di situ ada penggalangan dana untuk membantu hewan-hewan yang telantar ini. Mas Doni, terima kasih. Matur nuhun, semangat. Satu hari siapa tahu saya bisa main-main lagi, tapi ke tempat yang baru. Oke, sehat selalu. Buat teman-teman minta maaf, ini sudah banyak yang marahin saya, kok baru 15 menit rasanya kok sudah selesai gitu banyak. Ya nanti kita ulang lagi ya sesekali, karena memang aturan mainnya adalah 1 jam bersama Mas Doni. Oke, sehat semua, jaga, tetap disiplin. Terima kasih. Sampai jumpa.